Diperlihatkan wajahnya Dinda, bukan itunya HP. Jangan gini ya Dinda ya, jangan gini ya. Jangan gini. Tidak, saya tidak merokok. Aduh, jangan dibilang. Oke, silakan Dinda. Kalau mau bertanya, silakan Dinda Oskadon, silakan. Ya udah, tanyain lah. Saya mau ditanyain gitu loh. Oh, Gak ada suaranya. Itu Bang Faro turut ini, Jerian ini siapa ya? Jerry France. Muslim. Jerry France. Halo, Muslim. Ayo, ada yang mau disampaikan? tadi saya sudah Tadi udah di sini bincang-bincang tadi sama itu Nora, sama Laiko, Pak Aruf tadi. Itu dia bilang dia mau ditanya aja itu. Silakan Tok. Iya, nanya apa biar saya jawab gitu. lanjut dulu itu Nora. Akunku kok naikkan yang lainnya, yang itu kena. Oke. Ngomong sendiri. Yesus tidak kenal Kristen. Itu. Ya. Kan katanya Yesus itu menjanjikan keselamatan bagi yang percaya kepada dirinya. Betul? Iya. Nah, sementara orang Yahudi, kaumnya Yesus sendiri, atau orang-orang yang memang satu suku dengan Yesus, itu menolak Yesus. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai juru selamat saja mereka tolak. Sehingga pada waktu itu mereka ingin menyalibkan Yesus. Nah, pertanyaannya, Yesus juru selamat bagi umat Kristen, apakah Yesus mengenal Kristen? Iya, jadi saya katakan begini. Kalau dikatakan Kristen, kalau ibaratnya orang Muslim dia sadat. Jadi kalau dikatakan Kristen orang Kristen, itu dikatakan manusia yang dibaptis gitu. Nah, sementara Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, lalu Yesus dibaptis apa diurapi, Bang? dibaptis itu dinamakan, dikatakan begitu, itu dibaptis namanya diurapi gitu loh. Oke, apakah pada zamannya Daud diurapi, Salomo diurapi, mereka dibaptis? Ya sewajarnya orang itu dibaptis. Enggak, apakah Daud dengan Salomo yang mereka diurapi sebagai seorang raja, apakah mereka juga dibaptis? Bukankah Daud juga juru selamat bagi Bani Israel pada waktu itu? Makanya di situ yang dikatakan Bukankah Musa juga seorang juru selamat bagi Bani Israel? Di mana mereka dibaptis, Bang? mereka dibaptis, airnya didoain supaya kembali ke jalan yang benar. Kalau dikatakan Baptis itu apa, Bang? baptis itu ya ibaratnya dimandikan dulu didoain dulu airnya, didoain dulu apanya supaya lalu dibaptis. Terbuanglah semua dosa-dosanya gitu loh. Seperti Enggak, baptis ini bagaimana, Bang? Proses baptis ini bagaimana, Bang? prosesnya gini, biar saya terangkan ya. Pernah tengok orang dibaptis enggak? Ya, ada dua macam baptis. Satu baptis selam, satu baptis percikan. Nah, yang kedua, di antara dua ini, yang dilakukan oleh Musa baptis selam apa baptis percikan, Bang? Ya kalau dikatakan Nabi Musa dibaptis belum ada ayatnya. Ya, Karena bagaimana mau ada ayatnya, Bang? Konsep baptis itu kan adanya di dalam kekristenan. Emang Musa Kristen, Bang? ya masalahnya Kristen. Ya iya kalau orang Musa dibaptis. Abang paham nggak pertanyaan saya? Ya udah. Konsep pembaptisan ini hanya ada di dalam kekristenan, Bang. Nah, terus? Sementara Musa itu Yahudi. Ya. Iya kan? Nah, Yesus Yahudi. Nah, Nah,
Bagaimana mungkin orang Yahudi mengikuti konsep pembaptisan? Bagaimana mungkin dia mengikuti konsep pembaptisan? Iya, karena mereka pentahiran, Bang. Tidak ada pembaptisan, Bang. Jadi kamu menurut di mana kau dapat ayatnya Musa nggak dibaptis? Loh, dari mana ada orang Yahudi mengenal pembaptisan, Bang? Dari mana? Jadi, Iya. oh saya tanya dulu. Kalau orang Muslim dibaptis dengan menggunakan kata asyhadu anna la ilaha illallah. Nggak ada tuh, Bang. Kalimat syahadat itu diucapkan bagi orang yang dari kafir menerima kebenaran dan beriman hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, terus? Nah, itu Bagi jelas, orang Bang. Kristen. Syahadat, tunggu dulu, Bang. Sebentar, Bang. Syahadat seperti asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Rasul Allah. Kan begitu? Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Allah itu satu-satunya Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah utusan. Fix. Yesus mengatakan bahwa Allah atau Bapa itu adalah Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan. Dan Yesus hanyalah utusan. Islam juga mengaku Allah itu hanyalah satu-satunya Tuhan. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, sekarang pembaptisan ini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini di mana dilakukan? Di kaum orang Yahudi. Oke, baik. Saya tanya dulu, kalau Nabi Musa syahadat di mana buktinya? Bang, Nabi Ya. Musa sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan Begini. membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Satu, Kristen. Sebentar, Bang. Kristen satu. Apakah ada ilah lain selain daripada Bapa? Ada. Kalian mengatakan firman yang menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus. Karena Tuhan berfirman, firman itu sudah menjadi manusia, kalian sembah firman ini. Kalian penyembah firman, bukan penyembah Tuhan. Karena firman itu berasal dari Tuhan. Sementara arti dari firman adalah perkataan. Nah, terus yang kedua, jangan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Kalian menjadikan lambang salib itu adalah lambang kekristenan, Bang. Padahal itu simbol salib itu artinya simbol kutukan. Kutukan, Bang. Sebelum Yesus disalibkan, itu pada zaman Yunani kuno sudah ada yang namanya penyalipan, Bang. Simbol salib itu artinya simbol kutukan bagi penjahat-penjahat yang berbuat kejahatan sangat keji. Ya udah, simbol lambang bintang itu apa namanya? Tidak ada kami, Bang, bintang dengan bulan, Bang. Abang tunjukkan sama saya satu saja. Ada Waduh. kubah masjid. Sebentar, Bang. Ada kubah masjid itu melambangkan melambangkan bulan sabit dengan bintang. Nggak ada, Bang. Kecuali tertulis Lambangnya nama itu Allah. apa gitu loh, lambangnya. Itu pada waktu zaman peperangan Persia, Bang. Mereka membawa lambang bintang dengan bulan, Bang. Iya. Bukan berarti itu simbol dari keislaman, Bang. Abang tahu nggak sejarah dulu, Bang? Waktu Aceh juga berperang, Bang. Abang tahu nggak sejarahnya? Sama Gerakan Indonesia Raya. Bang, gak usah lari ke situ, Bang. Sekarang kita lari ke Yesus tidak kenal Kristen. Abang jangan lari-lari dulu, Bang. Iya, Nanti kita kan. kulik sejarah, abang malu. Sekarang yang saya tanya, Udah. simbol salib itu kenapa mesti ada di dalam gereja, Bang? Patung Bunda Maria kenapa mesti ada di dalam gereja, Bang? Patung Yesus yang ada di salib kenapa mesti ada di dalam gereja, Bang? Ya, Nah, karena itu satu. Karena Kedua, simbol. kenapa kamu menjadikan Yesus yang keluar dari firman Tuhan itu adalah Tuhanmu? Gini aja. Kamu Jangan tadi gini aja, Bang.
pertanyaan saya tadi belum kamu jawab. Di Makanya mana saya tanya banyak. Nabi Musa itu dibaptis? Banyak pertanyaan saya tadi, katanya kamu mau ditanya. Giliran saya tanya, kamu nggak bisa jawab. Ya udah, kau aja yang ngomong, udah. Saya dengar. Loh, saya bertanya. Ya udah, Tadi tanya saya apa? bertanya, Tanya di apa? mana Nabi Musa dibaptis? Terus kau bertanya. Kalau gitu saya tanyalah dulu. Nah, syahadat itu, lah saya bertanya. Ya Di iya, mana Nabi itulah Musa lambang dibaptis? Kristen. Kristen loh, Kristen. Itulah lambang Kristen, udah tahu. Tadi kau mengatakan Kristen tidak mengenal Nah, itu. sekarang tunjukkan sama saya Kayaknya. kalau ke Yesus itu adalah Kristen. Makanya saya bilang Kristen itu tadi apa? Sudah saya jawab. Orang yang dibaptis, kalau orang Muslim, orang yang syahadat, udah. Nah, sekarang tunjukkan sama saya kalau Yesus beragama Kristen sehingga dia dibaptis. Loh, tunjukkan. Nah, Apa Yesus beragama Kristen sehingga dia dibaptis. Yesus kan dibaptis, berarti dia Kristen kan? Iya, Kristen. Nah, apa arti Kristen? Orang yang dibaptis. Kenapa ketawa? Waduh, ketawa. Coba saya tanya kepada Kristen itu kenapa apa artinya, Bang? manusia yang durapi ya, Kak? Kristen apa artinya, Bang? Manusia yang diurapi gimana sih? Ketawa. Malah Itu ketawa. Faruk, masuklah dulu itu ah. Ya udah tanya dulu, Kak. Kenapa orang Muslim kembali ke zaman batu? Izinnya Nora besarin dia sendiri ya di sini ya. Mau ambil mukanya Mana? dia apain ya. Mau dibicara ya udah silakan. Ini ada. Ya. Ntar ya Bang. Apa pertanyaannya, Bang? Apa pertanyaannya, Bang? Pertanyaannya, batu aswad itu tangan kiri Allah katanya. Apa betul, Kak? Di mana datanya, Bang? Ya iya, maksud saya tanya dulu gitu loh. Loh, Abang lucu. Waktu saya bertanya sama Abang, saya itu menunjukkan data. Nah, Abang bertanya sama saya, Nora, Hajar Aswad itu ini- tangan kanannya Allah ya? Nah, iya, Abang harus tunjukkan. Ya udah, Begini, bisa Bang. cerita, udah. Bang, Abang kan naik ke atas ini kan mau diskusi. Harusnya Ini begini. Ya, Harusnya begini. Bu, di dalam surat ini, ayat ini, saya membaca Hajar Ya. Aswad itu adalah tangan kanan Allah. Apakah Udah. betul? Nah, itu namanya diskusi, Bang. Bertanya. Kalau kau bertanya begini, tidak berdasarkan data, itu namanya penghujatan. oh ya udah, ini datanya. Biar saya nggak Mana? hujat. Ini Mana? datanya. Ini Mana? datanya. Nah, ini Kak, datanya. Mana? Al-Kubra ayat hadis 3. Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala bentuk. Makanya dia haram, Kak. Apa betul? Saya buka ya. Ya udah, Sunan? silakan. Oke, nggak apa-apa. Sunan? Makanya kita Sunan? 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 Hah? Sunan apa namanya? Ini ayatnya loh. Itu bukan ayat, Bang. Kalau ayat itu Al-Quran, Bang. Sunan Al-Kubro ini apa? Nomor berapa? Nggak ada. Coba dibesarkan dulu. Agak Sunan lama. apa? Baca aja itu Sunan Al-Kubra ayat. Al-Kubra ayat Kau bilang ayat kan? Al-Kubra jilid 473. Makanya dibesarkan dulu. Nggak, baca aja. Kalau dibesarkan pun juga percuma. Tidak ke apa? Kubra jilid 473 nomor. Jilid 3. Jilid 3 nomor 472. Iya. Oke. Yang membuat ini siapa, kita lihat ya. Apa kenapa haram daging kedua?
Apa kalian itu punya ilmu Abang hitam? bertanya kan? Abang kalau bertanya jangan menyimpulkan dulu. Anda akan kena undang-undang. Ini hati-hati kalian. Ya udah, bersilakan.